Halo, saya Uung Yonhas. Cerita inspirasi kita hari ini berjudul Filosofi Botol Kecap. Dikisahkan, ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu, ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan alias main perempuan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika, dia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan salat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan, dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tetapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Hutangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi utang-utangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang recehan pun seakan enggan mendekati kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang mengimpit tersebut, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkan dirinya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu keluhnya. Memang, di tengah kesulitan itu, kuantitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustadz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa atau amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustadz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerjasama bisnis, atau hal-hal yang bersifat materi. Namun, dia membawa nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa memasukkan air putih.
itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Andai pun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari dia menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan Allah amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkok yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkok itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Dia akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya, dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Dalam bahasa manajemen, pengusaha ini telah mengalami reinventing atau menemukan kembali tujuan hidupnya. Dalam Al-Quran, ada sebuah pertanyaan, Fa'aina tazabun? Kemana engkau hendak pergi? Satu pertanyaan yang dilontarkan kepada Nabi Ibrahim seperti tertera dalam Quran Surat At-Takwir, surat ke-81, ayat 26. Maka kemanakah kamu akan pergi? Jawabannya ada dalam Quran Surat Asy-Syaffat, surat ke-37, ayat 99. Dan dia, Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Artinya, Nabi Ibrahim menemukan kembali Allah-Nya di situ. Pendengar, segera bertobat dari suatu dosa merupakan fardu yang harus segera dilakukan dan tidak boleh ditunda-tunda. Barang siapa menangguhkannya, dia telah berbuat maksiat. Jadi, jika dia bertobat dari dosa, masih ada tobat lain, yaitu tobat dari menunda-nunda tobat. Dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah.
saya, Uung Yonas.